Ternyata tidak ada siapa-siapa di luar kamar, dan Jamie pun menutup kamar. Lain kali, sebelum kita melakukan, tutup dulu, ucap Jamie. Maaf mas, aku lupa saking antusiasnya. Oh ya, gimana? Mau lanjut lagi atau sudah? Tanya Dira pada Jamie. Lanjut saja, nanggung sekali tadi, ucap Jamie. Jamie melanjutkan. Jamie memperhatikan perut Dira yang sedikit membuncit. Dia mengelus perut itu dan menciumnya dengan kasih sayang. Calon anakku, laki-laki atau perempuan bagiku sama saja. Yang penting kamu dan bayimu selamat, ucap Jamie, dan melanjutkan aksinya bersama Dira di kamar pengantin. Sedangkan Camelia dan Nathan bersembunyi di bawah meja. Sepertinya mereka sedang asik. Kita keluar saja dari sini, ucap Nathan. Nathan dan Camelia keluar dari meja, dan mereka bergegas ke dapur untuk sekedar masak mie. Nathan yang sibuk membuka bungkus mie, tak sengaja melihat kegalauan Camelia. Lia, kamu kenapa? Tanya Nathan. Aku gak apa-apa, ucap Camelia dengan tatapan kosong. Kamu mulai mencintai papa. Apa kamu cemburu dengan perbuatan mereka di kamar itu? Tanya Nathan. Bukan, aku takut rahasia kita terbongkar, ucap Camelia. Gak mungkin, sudahlah, jangan diambil pusing, ucap Nathan. Mereka berdua pun menikmati mie instan tengah malam. Tak lama Jamie pun keluar dari kamar dan mendengar suara yang berasal dari dapur. Dan benar ternyata ada Nathan dan Camelia yang tengah asik makan tengah malam. Wah, Nathan makan mie kok gak ngajak papa? Tanya Jamie. Nathan dan Lia gak sengaja bikin mie. Lagian kalau papa sedang berbuat tidak senonoh, tolong kecilkan suaranya, ucap Nathan. Oh, jadi terdengar sampai kalian bangun, ucap Jamie. Nathan pun bergegas ke kamarnya setelah mie itu habis. Lantas, Lia pun menyusul. Namun, tangan Lia ditahan oleh Jamie. Sekarang giliranmu, Lia, ucap Jamie dengan tatapan tajamnya. Untungnya Dira datang berpakaian kimono tidur. Sudahlah, apakah barusan masih kurang? Tanya Dira kesal. Sontak Jamie pun melepaskan tangan Camelia. Camelia segera masuk ke kamarnya sambil berlari. Kediaman Jamie pukul 10 siang. Makanan yang telah disiapkan oleh pelayan sudah dingin karena Jamie dan Dira belum bangun. Hanya Camelia yang sarapan sendirian, karena Nathan sudah pergi untuk mengurusi urusannya. Namun tak lama Jamie keluar dari kamarnya dan melihat Camelia yang sedang berada di ruang tamu. Ponsel milik Camelia saat itu ditinggalkannya di meja makan tanpa sengaja. Jamie melihat wallpaper di ponsel Camelia, terpampang foto Nathan. Kenapa Lia menjadikan foto Nathan wallpaper? Batin Jamie. Jamie mendekati Camelia dan memberikan ponselnya. Aku menemukan ponsel ini dengan gambar anakku. Kenapa hanya foto Nathan saja? Kenapa tidak ada aku? Tanya Jamie. Camelia hanya diam dan tak merespon sama sekali. Lia, aku sayang sama kamu. Aku ingin kamu punya anak dariku, ucap Jamie. Sepenting itu anak dariku? Aku sama sekali tidak mencintaimu, Tuan, ucap Camelia sambil meninggalkan Jamie. Jamie tampak kesal dengan sikap Camelia. Dia pun mengadu pada istri keduanya, yaitu Dira. Kala itu Dira tengah sarapan di kamar. Sial, ucap Jamie. Ada apa? Tanya Dira. Aku harus bagaimana lagi agar Camelia mencintaiku? Tanya Jamie. Itu sangat sulit, ucap Dira. Apa dia punya selingkuhan? Tanya Jamie curiga. Aku sempat dekat dengan Camelia, meskipun dia agak tertutup. Aku bisa mengendus adanya laki-laki lain di hati Camelia, ucap Dira. Siapa orangnya? Tanya Jamie. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Kamu kan suaminya. Aku gak tahu jelas siapa, tapi mungkin dalam waktu dekat ini kamu sendiri akan tahu, ucap Dira. Akan ku cari tahu keberadaan laki-laki itu. Jika benar Camelia selingkuh, maka akan ku bunuh mereka berdua tepat di hadapanku, ucap Jamie. Bagaimana kalau orang itu adalah orang terdekatmu? Tanya Dira. Aku gak akan toleransi siapapun itu, ucap Jamie. Dira tersenyum puas melihat Jamie yang sedang kalap. Tak lama Dira menyambangi kamar Lia. Lia terkejut melihat Dira yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Hari ini rencanaku berjalan dengan baik, ucap Dira sambil tersenyum. Rencana apa? Tanya Camelia.
Gak lama lagi kamu akan diusir dari rumah ini karena perselingkuhanmu dengan Nathan. Apa untungnya kamu menyampaikan hal ini pada Tuan Jimmy? Tanya Camelia. Untungnya buat aku adalah gak ada lagi sainganku untuk merebut hati Jimmy, ucap Dira. Bukannya kamu sudah mendapatkannya? Tanya Camelia. Tentu saja belum seutuhnya kalau kamu masih ada di sini, ucap Dira. Pergilah dari sini. Aku gak mau depresiku membunuhmu, ucap Camelia sambil mendorong Dira. Camelia pun menelpon Nathan. Dia memberitahukan kalau Dira mengancamnya. Namun Nathan selalu menenangkan hati Camelia agar tak panik. Nathan, aku mau kamu jujur saja, ucap Camelia. Iya, tenang saja. Aku akan jujur, ucap Nathan. Camelia pun mengunci kamarnya karena takut pada Jimmy. Malam itu Camelia berada di luar kamar. Dia mengenakan baju putih. Dia melihat Nathan dan Jimmy sedang beradu mulut. Camelia mulai ketakutan. Dia berpasrah dan segera mengaku pada Jimmy. Camelia pun turun dari kamar dan menghampiri anak dan ayah itu. Lia, ada apa? Tanya Jimmy. Sebenarnya aku dan Nathan, ucap Camelia terbata. Bilang saja ada apa? Tanya Jimmy. Aku dan Nathan,